Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Italia, Finlandia, Kosta Rika, Ethiopia, Selandia Baru, serta 5 lembaga pembangunan telah menandatangani perjanjian KTT Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia tahun lalu. Bukan hanya berkomitmen untuk menghentikan pendanaan proyek-proyek berbahan bakar batu bara, tetapi juga proyek-proyek yang menggunakan bahan bakar minyak dan gas. Tujuannya demi menekan peningkatan suhu bumi yang kian memanas dan mengancam dunia. Transisi energi saat ini sedang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Ada beberapa alasan utama terjadinya perubahan energi saat ini akibat dampak dari penggunaan energi fosil secara terus-menerus mengakibatkan beberapa permasalahan seperti perubahan iklim, ketahanan energi, kesehatan publik, dan ekonomi. Menurut kalian, apakah transisi dari energi fosil ke energi terbarukan ini diperlukan? Mari kita bahas di video ini dan tonton hingga selesai. Kalian juga pasti menyadari jika perubahan iklim saat ini semakin tidak menentu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. Perlu bertahun-tahun untuk melakukan pengamatan iklim. Di akhir tahun 1980-an, barulah para peneliti berhasil mencatat data statistik yang menunjukkan bumi menghangat. Pada tahun 2001, Intergovernmental Panel on Climate Change atau sering dikenal dengan IPCC membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa suhu udara global telah meningkat 0,6 derajat Celcius sejak 1861. IPCC bahkan memprediksi peningkatan suhu rata-rata global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius apabila gas rumah kaca yang teremisi terus meningkat. Aktivitas pembakaran bahan bakar fosil melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, salah satu contohnya berupa kendaraan berbahan bakar bensin yang ke depan akan digantikan oleh kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Cadangan energi di setiap negara berbeda-beda seperti halnya di Timur Tengah, khususnya minyak dan gas alam, sebagai sumber pendapatan utamanya. Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy 2021, beberapa negara di Timur Tengah masih memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Namun, jumlah cadangan ini tidak berarti bahwa pasokan energi tersebut tidak akan habis. Meskipun cadangan energi fosil di Timur Tengah saat ini masih cukup besar, ada kesadaran yang meningkat tentang pentingnya diversifikasi ekonomi dan energi di kawasan tersebut. Banyak negara Timur Tengah mulai berinvestasi dalam energi terbarukan serta mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas alam sebagai sumber pendapatan utamanya. The 6 years since the Paris Climate Agreement have been the 6 hottest years on record. Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. Penggunaan bahan bakar energi fosil secara terus-menerus berdampak signifikan pada kesehatan manusia. Menurut Organisasi Dunia atau sering dikenal WHO, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil merupakan kontributor utama terhadap perubahan iklim dan polusi udara ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, serta penyakit pernapasan akut dan kronis. Paparan terhadap polusi udara rumah tangga yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar seperti batu bara dan biomasa untuk memasak, memanaskan, dan penerangan menyebabkan sekitar 3,2 juta kematian dini setiap tahunnya. Selain itu, polusi udara luar ruangan akibat pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik juga menyebabkan jutaan kematian prematur tiap tahun, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. WHO juga memperingatkan bahwa perubahan iklim yang diperburuk oleh emisi bahan bakar fosil dapat menyebabkan peningkatan kematian akibat kekurangan gizi, malaria, diare, dan stres panas. Hal ini diperkirakan akan semakin bertambah ke depannya. Penggunaan energi secara terus-menerus bukan hanya berdampak kepada kesehatan kita, melainkan juga terhadap ekonomi yang signifikan. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polusi udara yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Biaya ekonomi dari dampak kesehatan ini sangat besar, meliputi biaya perawatan kesehatan, kehilangan produktivitas akibat absensi kerja, dan penurunan kualitas hidup. Di Amerika Serikat, polusi udara dari bahan bakar fosil diperkirakan menelan biaya hingga 3% dari semua kematian di negara itu, lebih banyak dari kecelakaan lalu lintas dan pembunuhan. Selain itu, WHO juga mencatat bahwa perubahan iklim yang sebagian besar didorong oleh emisi bahan bakar fosil dapat merugikan ekonomi global dengan memperburuk kesehatan masyarakat, mengurangi hasil pertanian, dan meningkatkan biaya kesehatan. Dampak-dampak ini terutama dirasakan oleh negara-negara dengan infrastruktur kesehatan yang lemah, yang
tidak mampu mengatasi dan merespon perubahan iklim dengan efektif. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dampak negatif dari penggunaan energi fosil, saatnya kita beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Transisi ini tidak hanya akan membantu mengurangi polusi udara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin ketersediaan energi yang stabil di masa depan. Dengan teknologi yang semakin maju dan kesadaran global yang meningkat, kita berada di ambang revolusi energi. Ya, kalau itu kolaps, negara itu bisa kolaps. Jepang bisa kolaps, Amerika bisa kolaps, Jerman. Nah, tetapi negara-negara baru seperti China, apa segala yang nothing tulus, dia langsung ke EV.